marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-barnamijut tali qiraatu ayatin minadzikril hakim tatsluha al-hajjah mastialestaluhu al-majistir al-qari'atud dualiyah wa khirrijah bikulliyatid dirasatil islamiyah falyatafaddal mashkura. Meningkat acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hajah Mastia Lestaluhu, SSY, CPSM, CHC, MA, Qori'ah Internasional sekaligus alumni Fakultas Agama Islam. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. The next event is singing the national anthem of Indonesia Raya and Mars Muhammadiyah. The audience is asked to stand up, please. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon berdiri.
Ladies and gentlemen, sit back please. Hadirin dimohon duduk kembali. Al-barnamijut tali huwa takrir yulkihi ra'isu lajnatit taujih lijadidit thalabah kulliyatid dirasatil islamiyah bijamiati Muhammadiyah Jakarta al-Ustadz Busahdiar al-Majistir falyatafaddal mashkura. Acara selanjutnya laporan Ketua Pelaksana PKKMB Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta 2021 kepada Bapak Busahdiar MA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Sopa MAG, yang sama-sama kita hormati para Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, kemudian para Kaprodi dan seluruh sivitas akademika Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan yang sama-sama kita cintai dan kita banggakan adalah para mahasiswa tahun akademik 2021-2022 yang hari ini sama-sama akan melaksanakan kegiatan perkenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, yang ini kelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena izin Allah kita dapat melaksanakan kegiatan PKKMB secara virtual tingkat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, terutama kepada pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, bahwasanya jumlah peserta yang mengikuti kegiatan PKKMB secara virtual pada tahun akademik 2021-2022 sejumlah 280 mahasiswa yang terdiri dari program Strata 1 dan program Strata 2. Program Strata 1 terdiri dari 6 prodi dan program Strata 2 terdiri dari 1 prodi. Menindaklanjuti kelanjutan di kegiatan PKKMB virtual tingkat universitas, maka kami tetap membuat tema hal yang sama dengan universitas, yakni membangun generasi muda yang kompeten, yang entrepreneurship dan berkarakter menuju Indonesia berkemajuan. Jadi 3 hal inilah yang kami cita-citakan, terutama generasi atau angkatan PKKMB 2021 dan 2022. Semoga apa yang sudah kita temakan, baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas, bisa terwujud, sehingga mahasiswa yang saat ini bergabung dengan kami bisa menjadi mahasiswa yang unggul secara kompetitif, kemudian memiliki jiwa entrepreneurship dan juga memiliki karakter yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian laporan kami. Terima kasih kepada segala pihak yang telah mensukseskan kegiatan kita kali ini, terutama kepada kru yang dimotori oleh Prodi KPI. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Second speech is of new student, the Faculty Islamic Studies, University of Muhammadiyah, Jakarta, by the Dean of Faculty Islamic Studies, Dr. Sopa M.A.G. Time and place will let in. Acara selanjutnya sambutan oleh Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Sopa M.A.G. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas izin dan perkenannya lah kita semua masih diberi nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara PKKMB virtual yang khusus diselenggarakan di tingkat fakultas, yaitu Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan, yang terhormat para kaprodi di lingkungan Fakultas Agama Islam, ini sudah lengkap ini. Kaprodi S1 yang berjumlah 6 sudah hadir. Kemudian Kaprodi S2 alhamdulillah juga sudah hadir. Jadi seluruh jajaran pimpinan kompak untuk mensukseskan acara PKKMB online. Beri tepuk tangan dulu. Sebelum saya menyampaikan sambutan saya, yang kedua saya juga perlu memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia yang dimotori oleh Pak Busahdiar. Beri tepuk tangan dulu. Yang kedua juga saya tidak lupa memberikan apresiasi dan bangga. Ternyata kru dari jurusan komunikasi penyiaran Islam luar biasa mempersiapkan acara ini, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Adik-adik calon mahasiswa sudah menjadi mahasiswa baru. Ini yang memotori acara ini salah satunya adalah tim intinya di samping tim IT dari fakultas, tetapi tim inti adalah dari Prodi KPI. Saya termasuk pimpinan yang sangat berbangga dengan mahasiswa KPI yang kemampuannya tidak kalah dengan jurusan komunikasi dari FISIP. Ini tidak kalah, luar biasa ini. Kemudian apresiasi yang ketiga adalah Kori Hajah, tadi siapa namanya? Lupa saya. Maklumlah. Kalau dosen, kalau guru itu nggak hafal muridnya. Saya jadi dosen sejak tahun 1990. Jadi kira-kira sudah berapa tahun itu? Banyak. Sudah banyak itu. Ini Pak Nur Hadi ini murid saya nih. Ya. Pak Hilali tidak sempat saya ajar, tapi angkatannya murid saya itu. Pak Ali itu juga murid saya itu. Jadi banyak murid-murid saya. Saya berbangga juga sebagai sebagai dosen. Yang di luar yang menjadi dai terkenal, Ustadz Yusuf Mansur itu murid saya. Karena saya pernah menjadi dosen di IAIN Jakarta dulu, IAIN, bukan UIN. Sering orang memplesetkan eng. Jadi IAIN tuh eng gitu loh.
Sekarang berubah menjadi UIN. Yang kedua adalah anaknya, dai kondang, dai sejuta umat, yaitu Ustadz Fikri Haikal. Itu adalah alumni FAI dan murid saya. Beri tepuk tangan dulu. Tenang Bu Siwi, nggak usah grogi. Baru disebut nama Ustadz Fikri Haikal aja Bu Siwi sudah grogi. Tenang, tenang. Itu murid saya itu. Pada tahun yang lalu Ustadz Fikri Haikal kita undang untuk memberi ceramah secara virtual, secara online. Begitu surat disampaikan, Ustadz Fikri Haikal langsung siap, sami'na wa ata'na. Saya bangga sekali punya apa? Punya alumni. Kemudian ada panggilan dari alma maternya. Beliau langsung menjawab sami'na wa ata'na. Dan waktu itu saya minta request, tolong nanti tim IT dicari videonya ya, rekamannya. Karena saya minta request supaya beliau juga menyampaikan testimoni bagaimana dulu ketika dia kuliah di sini, kampusnya seperti SD Impres. Beliau cerita itu, tetapi bangga. Dan pada waktu itu UMJ berhasil mengundang orang tuanya, yaitu Kiai Zainuddin MZ, untuk memberikan ceramah, dan datang beliau. Melalui siapa? Melalui anaknya. Kita PDKT. Jadi alhamdulillah lah, dai sejuta umat mau datang ke kampus. Insya Allah kalau pandemi sudah mulai berakhir, kita akan undang Ustadz Fikri Haikal untuk hadir di kampus ini. Beliau tepuk tangan. Insya Allah beliau tidak akan menolak, beliau akan bersedia. Tadi yang Kori itu saya lupa memperkenalkan. Mas Tia itu karena orang seberang sono. Ya, Lestaluhu itu daerah mana Pak Fahru? Maluku. Maluku ya, bukan aku malu gitu, bukan. Malunya aku bukan. Itu hanya nama pulau saja Maluku itu. Beliau itu luar biasa. Suaranya cukup menggetarkan kolbu. Kalau kita dengarkan dengan tenang, dengan hati yang bersih, rasanya cukup menggetarkan. Dan saya sebagai dosennya merasa bangga. Karena pada waktu itu ketika ikut lomba tingkat ASEAN, internasional kalau tidak salah ya, di Malaysia. Alhamdulillah beliau mendapat juara 1. Beri tepuk tangan dulu. Putra juga kita juara. Ya, cuma kalau putra kalah sama yang putrinya itu, Mas Tia itu. Jadi dapat hadiah berapa dolar itu? Saya lupa. Ringgit. Ya, ringgit Malaysia itu. Jadi dapat golden. Jadi apa? Medali emas plus ada uangnya. Karena Malaysia yang menyelenggarakan bukan dolar, tapi pakai ringgit Malaysia. Jadi saya menyaksikan betul bagaimana perjuangan Mas Tia sampai menjadi dai, menjadi qori. Bukan hanya tingkat nasional, itu levelnya sudah level regional dan mungkin sudah level internasional. Dan insya Allah saya sudah berbicara langsung, baik melalui Wadek 3, akan kita mintai kesediaan untuk membina adik-adik dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah yang punya talenta, yang punya minat, yang punya bakat untuk memperdalam dan meningkatkan seni baca Quran. Mas Tia siap untuk membina saudara-saudara sekalian. Kebetulan Ketua BPH Profesor Dr. Abdul Mukti, kemudian Rektor UMJ yaitu Dr. Ma'mun Murad MSI juga meminta saya supaya mendatangkan Mas Tia ke kampus. Saya bilang
siap. Dan insya Allah kalau gurunya memanggil, maka bagi muridnya tidak ada kata lain, sami'na wa ata'na. Dan betul hari ini kita panggil, dan hari ini Mas Tia menyempatkan waktu untuk membersamai kita semua. Selanjutnya izinkanlah saya untuk menyampaikan, pertama adalah ucapan selamat dulu. Selamat kepada adik-adik mahasiswa baru yang diterima di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Beri tepuk tangan dulu. Anda semua termasuk generasi yang beruntung. Di saat pandemi, Anda semua bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Banyak teman-teman Anda, kayaknya lebih dari ratusan ribu, mungkin 1 juta lebih lulusan SLTA yang tidak bisa melanjutkan kuliah. Alasannya satu, UUD, ujung-ujungnya duit. Apa kalau kata Pak Fakhrul Razi, piti ya? Jadi masalah piti ini jadi masalah utama itu. Nah, yang kedua, Anda memilih Fakultas Agama Islam dengan 6 prodi dan 1 prodi MSI, ini adalah pilihan yang tepat. Tepuk tangan dulu. Dan insya Allah karena ini adalah amanah dari orang tua kalian, maka kami akan berikhtiar maksimal untuk menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Doakan semoga kami semua tetap istiqomah, diberi kekuatan, diberi kesehatan, sehingga bisa mengantarkan saudara-saudara semua menggapai cita-citanya sebagaimana yang diharapkan. Tepuk tangan dulu. Kemudian yang ketiga, di dalam Islam kedudukan orang yang menuntut ilmu itu tinggi. Kata Nabi, kun aliman, jadilah kalian orang yang berilmu. Kalau belum, au muta'alliman, atau orang yang mau belajar. Nah, berarti kalian masih dalam tahap yang kedua, au muta'alliman. Tetapi kata Nabi, wala takunil khamisa, jangan jadi orang yang kelima. Siapa? Orang yang memusuhi dan membenci ilmu pengetahuan. Kata Nabi apa? Fatahlika, maka dia akan binasa. Jadi sekali lagi kalian tidak salah memilih FAI, dan menurut Islam itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia, dan di dalam hadis Nabi didoakan oleh seluruh makhluk di muka bumi ini. Nanti tolong Pak Hadian koreksi hadisnya ya. Hattal hitani fil bahri, sampai ikan hiu yang ada di lautan pun ikut mendoakan kalian. Tepuk tangan. Yang terakhir, kalaupun nanti ada di antara kalian yang Allah berkehendak lain, ada yang menemui ajal, mohon maaf ini kita tidak mendoakan, karena kebetulan kemarin juga ada mahasiswa kita yang meninggal dunia ketika sedang menuntut ilmu itu. Insya Allah karena fisabilillah itu matinya adalah mati syahid. Kami tidak mendoakan kalian itu, tidak. Cuma hanya kalau nanti ada di antara kalian yang karena satu dan lain hal Allah berkehendak lain, jangan berkecil hati. Insya Allah jaminan dari Nabi matinya mati syahid itu tidak salah. Hatta yarji'a ya Pak Hadian, itu ininya apa? Hadisnya. Demikian. Oh iya, ini ada request, lupa saya itu. Saya hanya ngomong aja, asik kalau ngomong itu, lupa saya. Mohon maaf ini. Ya biasalah kalau suka ceramah, kalau ngomong kadang lupa diri ya Pak Fahru ya. Untuk saya khususnya, kalau yang lain belum tentulah. Kadang-kadang saya lupa diri ini. Dikiranya apa namanya khutbah atau apa gitu. Saya lupa memperkenalkan. Yang di samping kanan saya dulu deh.
Wadek 1 Ibu Dr. Suharsiwi MPD. Beri tepuk tangan. Buka. Nah, yang di sebelah kiri ini ya UJ. Saya memanggil ya UJ. Ustadz Jangkung. Ini Bapak Nur Hadi. Kalau lengkapnya, kalau nama orang tuanya disebut itu Nur Hadi MS. Nanti tanya Pak Nur Hadi singkatan apa lah MS-nya lah. Saya takut kewalat kalau salah. Kemudian para kaprodi biar dari strata lah, supaya mohon maaf yang prodi S1 ini bukan tidak menghargai. Kita mulai dari yang lebih tinggi stratanya dulu, S2 lah. Kaprodinya adalah pendidikan agama Islam. Luar biasa, menjadi PhD. Itu bukan dari dalam negeri, dari Leeds, Inggris. S3-nya, S2-nya dari Belanda ya, Leiden, ya Belanda ya. Jadi luar biasa alumni kita itu. Saya termasuk yang paling bangga. Begitu beliau lulus dari sana, saya maksa setengah hati. Pokoknya Pak Hilali harus bergabung dengan FAI. Masih ingat Pak Hilali? Saya setengah maksa itu. Tadinya berangkatnya, iya, saya setengah maksa Pak Hilali untuk apa? Bergabung, karena di MSI butuh dosen tetap dan kita kekurangan dosen. Dan alhamdulillah Pak Hilali sangat cintanya dengan alma maternya, maka beliau bersedia. Beliau tepuk tangan dulu. Yang kedua, samping Pak Hilali, biar berurut lah. Ini adalah udah yang pandai, akhir ini pandai berpantun dan berpuisi. Dan saya lihat pantunnya itu bukan asal goblek ya. Ada pesan-pesan moralnya itu. Kalau cuma pantun doang semua bisa lah. Tapi pesan-pesan moralnya itu yang saya tadinya nggak pernah, itu baru tahun ini saya luar biasa. Namanya Dr. Andes Fakhrul Rozi Rene Sultan MA. Saya nggak tahu gelarnya di sana itu. Jadi apa gelarnya saya nggak tahu itu, karena orang Padang ada gelarnya itu sendiri. Biar nanti Pak Fahru yang menjelaskan lah. Saya takut kewalat nanti kalau salah menyebutkan gelarnya gitu. Ini adalah Kaprodi HKI, Hukum Keluarga Islam. Kemudian yang di sebelahnya Pak Ali Idrus, Dr. Andes Ali Idrus MSI ya. Ini alumni FAI. Dulu prodinya Ahwalus Syakhsiyah, sama dengan Pak Nur Hadi alumninya, cuma duluan Pak Ali. Saya masih ingat betul itu. HKI hebat. Dan Pak Ali bukan Kaprodi HKI, walaupun dari HKI, amanahnya adalah Kaprodi MZW, Manajemen Zakat dan Wakaf. Kemudian yang di sebelah sini kita mulai dari First Lady ya. Kalau yang di sebelah sana itu adalah ya yang ganteng-ganteng. Yang di sebelah kiri yang saya perkenalkan yang cantik-cantik dulu lah. Yang pertama Ibu Dina Febriansa SE apa? M-nya tuh MM ya? MM. Ini adalah Kaprodi dari Perbankan Syariah. Dulu namanya MPS prodinya ya, Manajemen Perbankan Syariah. Berdasarkan peraturan Menteri Agama yang baru jadi Perbankan Syariah. Ibu Dina ini adalah produk UMJ. S1-nya di Fakultas Ekonomi ya, betul. S2-nya juga Fakultas Ekonomi, tepuk tangan. Dan sekarang sedang melanjutkan S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita doakan semoga dimudahkan dan cepat selesai. Amin. Saya ingin pada masa kepemimpinan saya banyak teman-teman dosen yang sedang kuliah S3 itu banyak yang selesai. Ya paling tidak kan ditanya siapa dekannya itu. Walaupun
Yang menyekolahkannya pimpinan terdahulu. Tapi namanya kan yang belakangan ke bawah-bawah lah. Siapa dulu dekannya gitu. Nanti siapa wadeknya kata Persi. Nggak mau kalah. Ya iyalah. Kemudian yang sebelahnya adalah Ibu Fatma. Lengkapnya siapa? Fatma Nur Mulia. Fatma Nur Mulia, gelarnya apa? MPD. Nah, kalau Bu Fatma memang bukan dari produk UMJ. Ya, dari apa? UPI. Universitas Padahal IKIP. Itu plesetan saya, maaf ya. Ini yang kita plesetan sajalah. Dan sekarang ada kabar gembira. Dosen, salah satu dosennya, dosen tetap dari PGMI, itu mendapat beasiswa LPDP. Luar biasa. Ya perlu kita promosikan lah. Ibu Laili Farha MPD. Saya udah bilang ke Pak Rektor, tolong Pak Rektor, dia tinggal butuh satu surat, yaitu surat tugas belajar. Bukan izin Pak Bus. Kalau izin gak dibiayai. Kalau tugas belajar semuanya di cover oleh LPDP. Uang kuliah, uang buku, living cost, semuanya pokoknya sampai nanti ujian apa, disertasi penelitiannya tertutup, semua pokoknya clear. Itu Ibu Laili Mufaroha. Dan itu bukan produk kita karena dia S1-nya dari UNJ. Nanti UPI juga. Kalau UNJ saya khawatir diplesetkan. Tidak jelas. Saya kalau diplesetkan saya khawatir saya kewalat, nggak berani saya. Nah, yang di sebelah Bu Fatma adalah Pak Busahdiar MA. Beliau Kaprodi PAI. Pendidikan Agama Islam, itu juga bukan produk UMJ, tapi produk S1-nya adalah dari IAIN. Dulu belum ya. IAIN Sunan Kalijaga kalau kata kita. Kalau kata orang Jawa Tengah, IAIN Sunan Kalijogo. Kalau orang Jawa Barat menyebutnya Sunan Kalijaga. Beda itu antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. S2-nya adalah dari UIN ya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang sedang menyelesaikan studi S3-nya di UIN Bandung. Tepuk tangan. UIN Bandung itu dulu berguru pada UIN Jakarta. Sekarang sudah bisa menyalip gurunya. Dalam ranking itu UIN Jakarta sudah ketinggalan sama UIN Bandung. Dalam apapun, Scopus, kemudian webometrik, kalah pokoknya UIN Jakarta. Maka sekarang UIN Jakarta sedang berbenah diri. Kenapa saya tahu? Dibocorin sama istri saya. Maklum istri saya di sana jadi pejabat, walaupun begini-begini juga istrinya jadi pejabat lah. Bukan pejabat teras lah. Ini ketua program studi dari KPI. Saya masih ingat betul ketika Pak Hadian daftar PNS, kemudian DPK di sini. Saya menjadi wakil dekan 1, dekannya Pak Farihen. Kita dapat 2. Saya bilang Pak Farihen, kita dapat 2 bagaimana nih? Pak Sopa, jangan asal terima saja. Kita di dropping, masa dikasih yang apa? Yang asal-asalan, ya KW lah kalau kata Pak Nur Hadi. Maka dari 2 itu sebagai tanda syukur kepada Kementerian Agama, kita tidak tolak dua-duanya. Kita terima, kita pilih, dan ternyata pilihan saya dengan Pak Farian pada waktu itu tidak salah, yaitu Pak Hadian ini. Dan tidak salah dan tidak malu-maluin. Begitu. Sekarang beliau sudah menamatkan S3-nya baru. Saya merasa bangga, dia doktor dalam ilmu tafsir. Tepuk tangan. Demikian
sambutan dari saya akhiri. Ini kalau diterusin kayaknya nggak terasa ini. Padahal sudah diingetin, Pak, tinggal sekian menit lagi. Mohon maaf ya, kelebihan dikit. Ya bolehlah nawar-nawar dikit. Ya Pak Fahru, kalau jual beli orang Padang kan nawar-nawar dikit boleh kan? Itu kalau di Tanah Abang itu, saya kalau lebaran itu kan beli baju barunya di Tanah Abang lah. Biasalah kalau sama pedagangannya banyak orang Padang tuh, Pak Fahru. Biasalah kita tawar menawar. Dia juga ngerti, kita orang Jawa, beliau orang Padang ngerti juga gitu. Jadi nggak ada rasa ketersinggungan. Kita walaupun beda suku, kita satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aplaus dulu untuk kita semua lah. Al-barnamijut tali kalimatut tarhib yulkiha naibatul amir al-ula ad-dukturah Suharsiwi falyatafaddal mashkura. Acara selanjutnya yaitu selayang pandang penyambutan dan pengenalan kehidupan kampus yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Suharsiwi MPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Sopa MAG, Wakil Dekan 2, Dr. Anda Rohmah Abdul Ghani MPD, Wakil Dekan 3, Bapak Nur Hadi SAG MA, para Kaprodi, Kepala UKM, PT, dan Kasubag di lingkungan Fakultas Agama Islam, juga para dosen, panitia, dan karyawan, serta yang saya banggakan, para mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat iman, Islam, rahmat, rezeki dan kesehatan pada kita semua. Hingga pada hari ini kita sama-sama dapat berkumpul pada acara yang sangat penting dan bersejarah, khususnya bagi putra bangsa generasi muda Islam, penerus para dai yang telah bergabung secara resmi menjadi mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya mengucapkan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Agama Islam. Pandong. Iya. Perkenalkan saya, tadi sudah banyak diperkenalkan, tapi perkenalkan lagi. Saya Dr. Suharsiwi MPD, biasa dipanggil Ibu Siwi. Saya Wakil Dekan 1 yang membantu Bapak Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dosen dan mahasiswa. Boleh tepuk tangan? Anak-anak kami, para mahasiswa baru yang saya cintai, hari ini Anda memasuki tahap pendidikan tinggi sebagai sebuah proses, tahapan proses untuk terus menuju pendewasaan diri sebagai individu dan ilmuwan Islam. Ada 9 hal yang harus dicatat sebagai kunci keberhasilan sukses di perguruan tinggi baik strata 1 maupun strata 2. Yang pertama, ingatlah untuk selalu berdoa. Sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Yang kedua, ikhlas dan niatkan belajar karena Allah. 3, jalin komunikasi dengan teman. 4, pahami karakteristik dosen. 5, jangan lupa menghormatinya. 6, oh ya. Benar.
Jangan lupa menghormati dosen dengan perilaku dan bicara yang santun, gitu ya. Oh ya. Yang keenam, kelola diri Anda dengan tertib. 7. Menahan perbuatan tercela. 8. Motivasi berprestasi. 9. Bersyukur selalu atas nikmatnya. Ya, kami berharap 9 hal tersebut dapat dijalankan dan dipertahankan sekuat tenaga supaya Anda dapat berhasil menyelesaikan studi dengan tepat waktu dan mendapatkan prestasi terbaik yang membanggakan orang tua dan juga membanggakan kami yang ada di sini. Kami berharap kalian dapat segera menyesuaikan diri dan mampu belajar dengan baik, memanfaatkan berbagai fasilitas dan ragam kegiatan di kampus yang akan membentuk kemandirian dan melatih kedewasaan dalam suasana kekeluargaan yang menjunjung nilai-nilai al-Islam kemuhammadiyahan. Tepuk tangan dong. Saya kutip dari pesan Kiai Haji Imam Zarkasi. Kepintaran itu tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Maka belajarlah bukan untuk kekayaan, tetapi lillahi ta'ala, hanya untuk Allah. Dan li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Pintar adalah hasil dari proses belajar yang sungguh-sungguh. Tidak ada yang bisa pintar dengan cepat tanpa belajar. Keberhasilan itu karena proses belajar yang disertai niat ikhlas. Bukan sekedar agar pintar saja, tetapi agar dapat bermanfaat ilmunya buat orang lain dan dirinya, yaitu menjadi insan mulia yang berbakti. Semoga kita semua diberi kebaikan dan kepedulian kepada sesama, kekuatan, ketabahan, dan kesadaran dalam upaya mencapai cita-cita luhur bersama, yaitu li'ila'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, yaitu menegakkan nilai-nilai kebenaran. Terima kasih. Selanjutnya kita akan lihat tayangan dari bidang 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
given is an overview, the welcome, and introduction to campus life, which will be delivered by the second Deputy Deans, Nurses, Dr. Anda Romlah Abdul Ghani, MPD. Time and place will let in. Acara selanjutnya yaitu selayang pandang penyambutan dan pengenalan kehidupan kampus yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 2, Ibu Dr. Anda Romlah Abdul Ghani, MPD. Kepadanya kami persilakan. Ya. Izin membuka masker dulu sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Sopa MAG, yang terhormat Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Suharsiwi, MPD, yang terhormat ini mahasiswa Padekan sekaligus sohib macem-macem, makanya jadi saya selalu panggilnya Uj dimanapun, yaitu Ustadz Jangkung. Ustadznya Ustadz banget, yaitu Bapak Nur Hadi MA, calon doktor. Insya Allah. Rekan-rekan semua Kaprodi yang senantiasa mendampingi Pak Dekan, Wadek-wadek untuk keberhasilan proses pendidikan di Fakultas Agama Islam. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi secara kelembagaan sudah disampaikan oleh Bapak Dekan, oleh teman saya tadi Wadek 1. Secara pribadi saya sampaikan, selamat datang di kampus berkemajuan, selamat bergabung di Fakultas Agama Islam. Insya Allah Fakultas Agama Islam akan selalu memberi inspirasi dan memberi wadah untuk berkreasi agar minat bakat saudara-saudara yang dibawa dari rumah, yang dibawa dari lahir, dapat wadah di Fakultas Agama Islam, dapat berkembang dengan baik sehingga bisa bermanfaat bagi diri masing-masing, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi agama, nusa dan bangsa. Insya Allah. Ya. Saudara-saudara sekalian, belajar di perguruan tinggi memang sangat berbeda dengan ketika kita masih di SLTA. Oleh karena itu di perguruan tinggi ada 2 layanan. Layanan pertama layanan edukatif yang ada di wadah yang dikoordinir, yang digerakkan, yang difasilitasi semua oleh bidang 1, yaitu bidang akademik. Nah, itu layanan akademik. Bentuknya apa? Perkuliahan dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, skill, dan karakter atau attitude. Jadi nanti yang membedakan saudara-saudara selesai di perguruan tinggi bukan karena pakaian, bukan karena tahta, bukan karena harta, bukan pula karena yang lain-lain, tetapi nalar yang lebih baik. Kemudian layanan yang kedua adalah layanan administratif. Layanan administratif ini merupakan supporting system, sistem yang mensupport sehingga kegiatan akademik berupa perkuliahan atau apapun yang jadi tambahannya berjalan dengan baik dan bisa mencapai hasil yang optimal. Di bidang 2 khususnya yang di bawah Wakil Dekan 2 ini adalah mengerjakan hal-hal yang terkait dengan pelayanan administratif melalui kesekretariatan. Jadi nanti akan terkenal banget itu dulu sekretariat FAI di mana? Adanya di lantai 2. Di lantai 2, sayang kita memang masih pandemi ya, saya lebih enak banget ini yang namanya PKKMB, itu pasti offline enaknya. Bisa ketemu muka, bisa melihat langsung
bagaimana aura saudara untuk belajar di perguruan tinggi. Nah, di kesekretariatan ini ada komandonya, yaitu Kepala TU. Kepala TU yang membawahi subbag-subbag. Ada 4 subbagian. Pertama, subbagian umum dan sarpras, sarana prasarana. Bagian umum di dalamnya ada umum persuratan dan ada fasilitas-fasilitas, pemeliharaan fasilitas, penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses akademik. Di dalamnya ada yang hard dan ada yang soft. Ya. Jadi yang softnya itu berupa IT. Nanti ada tenaga IT. Nah, saudara-saudara nanti akan menyaksikan video-video yang terkait dengan bagaimana pelayanan di masing-masing subbag. Nah, di bagian umum pasti nanti akan mengenal Pak Yusuf SAG ya, Pak Yusuf alumni SPDI. Nah, itu khusus persuratan. Pak Yusuf nanti di bawahnya ada Mbak Wasma. Wah, ini kalau di bank ini istilahnya tellernya Mbak Wasma ya. Nanti akan ketemu Mbak Wasma. Kemudian di sarana prasarana. Kalau di pertemuan offline kurang ini kurang itu, dari mulai laptop, LCD dan seluruh jenis peralatan atau fasilitas yang terkait untuk kelancaran kuliah ada di yang namanya Pak Agus Suhaya. Oke, saya kira itu cukup untuk bagian umum dan sarana. Silakan, ada mejanya di lantai 2 di kesekretariatan. Kemudian yang kedua yaitu dengan penyediaan pelayanan KRS ya, KRS dan sebagainya. Pokoknya mau nilai, mau rencana studi, mau ya hasil studi, semua ada di Pak Imam namanya, Imam Irawan Eskom. Nah, insya Allah sekarang lagi ambil S2 manajemen di FEB UMJ. Kita doakan lancar ya. Nanti efeknya kepada peningkatan kualitas pelayanan di administrasi akademik. Di akademik ada 3 staf di bawah Pak Imam. Ada yang mengurus ijazah yaitu Bapak Fikri, ada yang mengurus segala sesuatu yang administrasi online ke dikti, pelaporan segala macam, itu namanya Mbak Yayat. Yayat apa? Yayat lah ya. Pokoknya ada satu doang di sekretariat namanya Mbak Yayat. Single. Ya. Single murah senyum. Silakan, jangan takut menghadap Mbak Yayat. Orangnya agak jutek karena diem doang sebenarnya. Ya. Orangnya selalu tersenyum, baik hati. Ya. Ya, insya Allah kita semua baik hati. Ya. Selain Mbak Yayat ada di bawah ini pasukan kita yang paling depan yaitu Farah Maulida frontline. Kalau di bank itu kan ada ya yang frontline ya, ada CS, ada teller gitu ya kalau di bank. Ya. Jadi itu ada Mbak Farah Maulida. Jadi urus alumni FAI UMJ. Jadi kalau saudara masuk ke pintu gerbang itu ada loket-loket, di situ sudah ada namanya Mbak Farah kalau urusan akademik. Ya. Kemudian tata cara segala macam juga tadi sudah divideokan. Memang kalau mau puas ya sekali-kali emang datang ke kampus. Bukan berarti BDR tidak tahu kampus. Apa itu BDR? Belajar dari rumah, ya. Ya. Yang ketiga, nah ini yang selalu bikin kuping panas. Ada Kasubag Keuangan. Syarat sah ya. Saudara diakui masuk
FAI pasti sudah registrasi pakai VT walaupun berapa persen ya. Ya, karena harus mengurus segala sesuatunya termasuk NIM itu anggap itu SIM-nya Anda. SIM-nya saudara-saudara. Nomor induk mahasiswa ya. Ya, jadi untuk dapat nomor induk mahasiswa salah satunya adalah harus masuk sekian persen dulu. Saya nggak berani bilang persennya ya. Tapi di sini dikomandoi oleh Kasubagnya namanya Devi Susanti, alumni FAIUMJ. Sorry ya Allah, Devi Fitria. Mohon maaf Mbak Devi. Ya Allah Mbak Devi siang malam dengan saya sebenarnya ya. Mbak Devi, insya Allah juga mohon doa tahun ini sudah mulai masuk S2 di FPB Manajemen Keuangan. Mohon doa aja. Insya Allah efeknya juga akan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang keuangan kepada saudara-saudara. Di bawah Ibu Devi Fitria ada staf yang namanya Mbak Anissa Elfats ya, SE. Alumni PS Perbankan Syariah. Orangnya yang selalu tertawa dan tersenyum, tidak pernah susah ya. Ya, biasanya orang keuangan jutek, tapi ini satu-satunya alhamdulillah kita punya aset itu ya. Ya, jadi nanti urusan keuangan di lantai 2 selalu akan berurusan dengan Mbak Nisa dan Mbak Devi. Devinya ada 2, mohon maaf, jadi nanti Devi Q, Devi keuangan. Saya bilangnya Devi kecil karena lebih kecil dari Devi yang satu. Di pon saya juga Devi kecil. Di frontliner di bawah akan ada satu pelayanan keuangan di loket namanya Mbak Vera. Ya, orangnya juga baik hati dan selalu tersenyum. Pokoknya bagian bawah tuh senyum, mau punya duit mau nggak punya duit, lapar tidak lapar, yang di bawah tuh senyum insya Allah ya. Akan memberikan service excellent. Kemudian yang nanti alur-alur pembayaran segala macam saudara bisa saksikan di video layanan bagian keuangan bagaimana cara bayar. Sudah ada sivitas untuk bisa dibayar dengan cara mudah. Jangan sampai ketika sudah menyusun skripsi masih belum tahu ada yang buka sivitas. Ini ada kejadian. Ya, nanti silakan dikomunikasikan terus, kita akan terbuka terus melayani saudara karena bagian keuangan memang harus ada uang masuk ya. Ya, kemudian yang ketiga, ini ada Kasubag SDM. Sumber daya manusia ini sebenarnya untuk melayani bagaimana staf-staf, para dosen dan para tenaga kependidikan, seluruh karyawan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Ada datanya di SDM. SDM ini mensupport seluruh kegiatan di subag-subag yang lain. Nah, SDM di sini juga nanti menangani beasiswa, mahasiswa, khusus mahasiswa yang menerima beasiswa, baik KIP maupun beasiswa dari jalur prestasi, jalur keluarga besar Muhammadiyah, atau jalur yang sekarang ada parsial. Mungkin saudara-saudara sudah pernah diberikan sosialisasi ini oleh rektorat. Nah, saya kira namanya Bu Devi Susanti, mohon maaf, namanya Devi Susanti. Ya, saudara-saudara pasti tidak akan puas untuk mengetahui, apalagi memahami sampai nanti datang ke kampus ini mana. Pastinya memang secara offline. Kalau saudara-saudara sudah sampai ke kampus, tadi etika-etika yang sudah disampaikan oleh Wadek 1 digunakan. Datanglah ke kampus, itu rumah Anda, dengan salam, lalu tanya mau ketemu siapa, mau mengurus apa, insya Allah didampingi. Nah, emang untuk lebih fresh tahu semuanya, ya walaupun BDR kan sekali-kali memang harus datang dari rumah. Terutama harus datang, terutama bisa kenal kakak-kakak kelas gitu ya, kakak-kakak kelas. Ya, saya kira itu aja. Nanti saudara-saudara bisa saksikan video-video yang terkait dengan
pelayanan kesekretariatan dan sarana prasarana yang dimiliki FAUMJ. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut struktur sivitas Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Haji Sopa MAG. Wakil Dekan 1 Ibu Dr. Suharsiwi MPD. Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Randa Romlah MPD. Wakil Dekan 3 Bapak Nur Hadi MA. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Bapak Busah Diar MA. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Bapak Dr. Hadian MA. Ketua Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Ibu Fatma Nurmulia MPD. Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Ibu Guna Febriani SEMM. Ketua Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Bapak Ali Idrus SAG MSI. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Bapak Dr. Andes Fahru Roji MA. Ketua Program Studi Magister Studi Islam Bapak M. Hilali Basya PhD. Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Ibu Profesor Dr. Haja Masito MAG. Kepala UPT Jurnal Ibu Dr. Oneng Nurul Bariyah MAG. Ketua UPT Laboratorium Bapak Usman Al-Farisi SHI MAG. Ketua UPT Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ibu Laili Faroha MPD. Ketua UPT Unit Kendali Mutu Bapak Dr. Rusdi S. Arifin MSc. Kepala Perpustakaan Bapak Kibar Sumanja SIP. Staf Perpustakaan Ibu Tia Mutiawati SIP. Staf Perpustakaan Bapak M. Yahya. Kepala Tata Usaha Bapak Wawan Gunawan Esos MPD. Staf Program Studi Pendidikan Agama Islam Ibu Siti Sopiah MAG. Staf Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf dan Hukum Keluarga Islam Ibu Laila Yumna SEMH. Staf Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Ibu Indriani Idris Eskom MIKOM. Staf Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Ibu Ade Aprilia SEMM. Staf Program Studi Magister Studi Islam Ibu Angger Kusmo Dewi SEMM. Kasubag Akademik Bapak Imam Irawan Eskom. Staf Akademik Ibu Farah Maulida Hakim SPDI. Staf Akademik Bapak Fikri Apriliana SH. Staf Akademik Ibu Yayat Supiatul Hikmat SPD. Kasubag Keuangan Ibu Devi Fitria SPDI.
Staf Keuangan Anissa Elva Sutisna SE. Staf Keuangan Ibu Vera Marliana AMD. Kasubag Umum Bapak M. Yusuf SPDI. Staf Umum Ibu Wasma. Staf Umum Rumah Tangga Bapak Agus Suhaya. Kasubag SDM Ibu Devi Susanti SEMAK. Staf Kemahasiswaan Bapak Fatfawas Esos. Staf IT Bapak Muhammad Taufik Eskom. Staf Umum Bapak Jailani. Pegawai Dasar Bapak Irwana. Pegawai Dasar Ibu Mei Eki Gintari. Pegawai Dasar Bapak Acep Subhan. Pegawai Dasar Bapak Haryo Utomo. Pegawai Dasar Ibu Armani. Pegawai Dasar Bapak David Heri Susanto. Pegawai Dasar Bapak Ardianto. Selamat datang di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di Fakultas Agama Islam tersedia fasilitas pendukung perkuliahan seperti gedung pelayanan dan perkuliahan, area parkir, fasilitas kebersihan, fasilitas kantin, dan meja informasi dan keamanan. Di lantai 1 Fakultas Agama Islam tersedia fasilitas seperti pelayanan akademik dan pelayanan keuangan. Meja pelayanan penerimaan mahasiswa baru. Ruang dosen, ruang jurnal, ruang Magister Studi Islam bagi mahasiswa Strata 2, ruang perpustakaan. Di perpustakaan, kami menyediakan fasilitas seperti meja pelayanan, loker penyimpanan barang dan sepatu, komputer pengisian biodata dan informasi buku, dan meja belajar bagi mahasiswa yang ingin mengerjakan tugas. Di lantai 2 Fakultas Agama Islam terdapat fasilitas seperti ruang rapat dan ruang ujian munakosah. Monitor pengumuman dan informasi. Ruang Dekan Fakultas Agama Islam. Berikut adalah foto dekan dari masa ke masa. Ruang Wakil Dekan. Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3.
ruang program studi. Satu ruang meliputi 3 prodi, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan Manajemen Perbankan Syariah. Ruang 2, Prodi Hukum Keluarga Islam, Manajemen Zakat dan Wakaf, dan Pendidikan Agama Islam. Ruang Sekretariat. Di sekretariat terdapat meja Kepala Tata Usaha, meja Kasubag Umum, Kasubag Keuangan, Kasubag Akademik, dan Kasubag Sumber Daya Manusia. Ruang IT, ulatasi, dan sarana prasarana. Pantry, toilet pria dan toilet wanita. Di lantai 3 terdapat fasilitas seperti ruang laboratorium micro teaching dan broadcast, laboratorium bahasa, dan komputer. Di lantai 4 terdapat fasilitas seperti ruang kelas yang sudah dilengkapi dengan AC dan proyektor. Auditorium Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Selamat bergabung di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Al-barnamijut tali kalimatut tarhib yulkihi naibul amid as-salis al-ustaz Nur Hadi al-majistir falyatafaddal mashkura. Acara selanjutnya yaitu selayang pandang penyambutan dan pengenalan kehidupan kampus yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan 3, Bapak Nur Hadi MA. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam berkemajuan, FAI garda terdepan. Saya ingin adik-adik yang ada di rumah, ketika saya bilang FAI, kita semua langsung menyambut dengan kepalan tangan seraya mengucap garda terdepan. Sepakat ya? Yang di rumah sepakat ya? Salam sehat, salam berkemajuan, FAI garda terdepan. Mantap. Adik-adik sekalian, yang sama-sama kita banggakan semua, welcome, selamat datang, welcoming and enjoying. Selamat datang dan selamat menikmati. Karena kalau Anda lihat tadi di tayangan fasilitas, nuansanya nuansa hotel kalau masuk FAI ini. Iya, Anda bukan di kampus, begitu Anda masuk ruang FAI, wah senangnya luar biasa. Mahasiswa bukan yang bikin settingnya mahasiswa. Iya, dan Anda luar biasa, dan yang membuat semua itu adalah mahasiswa-mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Wah, luar biasa. Tentu ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat. Jadi Anda kalau masuk, adik-adik sekalian, jadi kalau ke FAI itu Anda merasa seperti di satu tempat yang berbeda gitu. Nuansa pendidikannya memang mulai perlahan-lahan kita coba tinggalkan menuju era pendidikan yang milenial. Makanya kalau dari pertama sampai saya sekarang, Anda bisa dengar bahwa Pak Dekan ngobrol sambil candaan tadi, kemudian bidang 1. Kenapa? Jadi Anda masuk ke Fakultas Agama UMJ, maka Anda menjadi keluarga besar FAI UMJ.
Kita semua keluarga, tidak ada yang berbeda di antara kita. Kita akan hantar Anda menjadi manusia-manusia terbaik. Kita akan jadikan Anda sebagai sarjana dan menjadi manusia yang bisa memberi manfaat untuk manusia lain. Luar biasa, Anda tuh sangat beruntung. Adik-adik sekalian yang di rumah, ini kesempatan yang sangat luar biasa dan akan sangat mubazir kalau Anda sia-siakan peluang ini. Ya, dan kalau Anda tadi dengar MC-nya itu mahasiswa-mahasiswi kita itu dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia, dan kalau Anda dengar tadi bahasa Inggrisnya itu American English, Mas Hilali. Jadi itu American, makanya tidak studies tapi studies. Karena itu kan Englishnya English, American English. Kalau studies itu kan British English gitu ya. Kemarin sempat kita diskusikan. Juga kemarin kita sempat diskusikan bahasa Arabnya. Pokoknya hari ini Anda bisa lihat betapa luar biasanya. Pak Dekan sudah bicara tadi betapa banyak prestasi yang sudah dicapai. Dan tadi kalau Mas Tia Lestaluhu itu udah juara 1 Qori'ah internasional. Kalau Anda buka YouTube pasti ketemu di situ. Artinya subhanallah, bahwa pimpinan kami, teman-teman dosen berusaha dengan sekuat kami, dengan seupaya kami untuk mampu mengemban amanah orang tua kalian semua. Karenanya, bismillah, ayo sama-sama kita bergandeng tangan dengan tetap menjaga 9 golden habit. Jadi kita punya 9 kebiasaan yang tadi sudah disebut oleh Ibunda cantik nan rupawan semerbak buah mewangi Ibu Suharsiwi tadi, itu ada 9 habit, itu ada 9 kebiasaan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Fakultas Agama Islam. Nah, kemudian yang kedua, Pak Dekan yang sama-sama kita banggakan, teman-teman wakil dekan, para kaprodi yang ganteng-ganteng, yang ciamik semua. Saya Nur Hadi, alhamdulillah saya diamanahkan untuk menjadi wakil dekan 3. Yang saya bidangi itu kemahasiswaan. Jadi Anda berusaha jadi mahasiswa kalau ketemu saya itu. Kalau belum ketemu saya, Anda belum sah, belum afdol gitu. Jadi Anda itu pasti akan ketemu dengan saya, Anda akan bertemu dengan saya. Kelembagaan mahasiswa BEM, IMM, lembaga semi otonom, kemudian teras senja, segala macam terkait dengan lembaga mahasiswa, nanti Anda akan selalu bertemu dengan saya. Termasuk persoalan-persoalan yang mungkin menjadi hambatan-hambatan ketika Anda kuliah, nanti pun Anda akan bertemu dengan saya. Artinya apa? Saya akan berusaha untuk menjadikan Anda bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan saya. Kita sama-sama bergandeng tangan untuk menghantar Anda menjadi sarjana-sarjana terbaik, insya Allah. Mantap. Kemudian yang kedua, saya membidangi bidang al-Islam kemuhammadiyahan. Jadi kalau bicara Islam kemuhammadiyahan, bicara fikih, bicara tentang aturan-aturan, etika, segala macam, nanti Anda akan bertemu dengan saya. Walaupun saya begini, mungkin nanti ketika Anda masuk kuliah, Anda akan merasakan suasana saya yang berbeda tentunya. Nanti saya tampilkan sesungguhnya saya seperti apa dalam keseharian itu. Jadi pertama kemahasiswaan, kemudian al-Islam kemuhammadiyahan, kemudian yang ketiga alumni. Saya pun bidang saya mengurusi persoalan kealumnian. Jadi bagaimana membangun hubungan tadi dengan Kiai Haji Fikri Haikal, kemudian dengan Mas Tia Lestaluhu, dan banyak lagi sebetulnya alumni kita yang begitu luar biasa, memiliki kemampuan dalam akses dunia ini dan bisa berkompetisi di tengah-tengah era globalisasi yang dahsyat ini. Dan yang keempat, bidang saya juga bidang kerjasama. Jadi di samping sama-sama kerja seperti ini, hari ini bukti kerjasama yang luar biasa. Anda bisa bayangkan tim IT fakultas, kemudian KPI, kemudian segenap potensi yang ada. Dan satu hal, program PKKMB ini betul-betul tidak ada satupun yang di-hire dari luar. Semua kita yang backup semua. Anda luar biasa ini. Dari semua jaringan, sistem, segala sesuatu. Dan ini sebetulnya yang tingkatnya seperti ini harusnya profesional.
Ini hanya bisa profesional, Pak. Seperti yang kemarin yang tingkat pusat itu profesional itu. Tapi kita ternyata mampu melakukan itu semua, dan itu sebuah pembuktian bahwa Anda tidak salah masuk Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, baik, saya tidak akan banyak bicara karena kita ingin santai, kita ingin nyaman ketika PKKMB. Anda kenal, Anda lihat, Anda dapat rasakan bagaimana suasana kekeluargaan di kita. Makanya Anda dengarkan saja atau Anda tonton apa yang akan ditayangkan berikut ini. Terima kasih dari saya. Salam hebat, salam berkemajuan, FAI Garda terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, salatan wassalamun ala rasulillah, wa ba'd. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat ikhwan fillah yang kami banggakan, banyak hal yang ditawarkan oleh ajaran Islam. Islam mengajarkan kedamaian, Islam mengajarkan toleransi, Islam mengajarkan simpati dan berempati. Islam juga mengajarkan bagaimana kita accessible, mampu menyerap, beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kami Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengajak teman-teman sekalian untuk mari bergabung bersama kami. Kami akan hantarkan Anda semua menjadi intelektual muslim yang memahami Islam secara luas, yang memahami Islam sebagai agama kedamaian, perdamaian. Islam memberdayakan dan mencerahkan. Islam yang akan mengantar dunia menuju puncak peradaban. Kami akan hantarkan Anda bersama teman-teman dosen yang handal, dosen yang mumpuni, dengan fasilitas-fasilitas yang sudah begitu layak, begitu baik yang kami miliki. Kami akan hantarkan Anda untuk mampu menjawab tantangan zaman dengan Islam sebagai pondasi. Fakultas Agama Islam, Prodi KPI akan mengantarkan Anda menjadi orang-orang yang mampu mendesain, menguasai bagaimana dakwah dalam komunikasi digital pada saat sekarang ini. Manajemen perbankan syariah akan mengantarkan Anda menjadi orang-orang yang memahami bagaimana konsep ekonomi syariah. Prodi zakat wakaf akan mengatakan Anda menjadi intelektual yang mampu memanage, mengatur, menata betapa potensi yang terdapat dalam zakat dan wakaf untuk membangun ekonomi umat. Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, akan mengatakan Anda menjadi guru-guru yang handal, guru-guru yang mampu merespon perkembangan zaman, memberikan pengajaran dengan media yang sesuai dengan zamannya. Guru-guru yang responsif terhadap perubahan-perubahan zaman. Jika Anda ingin menjadi orang-orang yang memahami tentang hukum Islam, kami pun siap mengantarkan teman-teman semua menjadi konsultan hukum, menjadi orang yang menguasai hukum perdata, bahkan menjadi hakim-hakim pengadilan agama. Kami akan hantarkan Anda. Atau mungkin teman-teman ada yang menjadi guru profesional khusus di madrasah ibtidaiyah. Kami punya prodi PGMI yang akan mengantar Anda menjadi guru-guru profesional. Intinya teman-teman sekalian, Fakultas Agama Islam akan membawa Anda terbang menuju perubahan dalam merespon tantangan zaman. Bukan cuma berjalan, bukan cuma berlari, kita akan terbang bersama menuju peradaban Islam yang diwarnai oleh intelektual muda cendekiawan Islam yang mencerahkan dan memberdayakan. Salam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Enlightening, empowering.
Ladies and gentlemen, we have arrived at the end of the ceremonial introduction to campus life for new students. Let's end by saying Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada peserta harap langsung menuju ke ruang Zoom prodinya masing-masing.